Halo, saya Rio Dewanto dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan serba pertama. Film pertama yang saya terlibat sih, Pintu Terlarang. Di situ hanya satu scene, tapi itu yang membuat saya yakin bahwa oh kayaknya di sini nih, gitu. Sebelumnya kuliah aja, ya, paling ngeband aja. Sebenarnya Pintu Terlarang lagi karena itu film pertama kali saya di depan kamera, di set syuting, ketemu dengan banyaknya manusia di sana dan hari pertama itu saya sakit, saya lupa sakit apa, tapi Joko Anwar inget tuh saya sakit apa. Terus karena suasana syutingnya juga seru dan apa ya di situ kayak membuat saya yakin bahwa oh kayaknya di sini gue bisa dapet networking lebih nih. Dan ya alhamdulillah sampai detik ini ada aja jalannya. Tapi pas pengalaman itu casting dulu kan? Casting. Dan malah setelah beberapa tahun kemudian casting directornya bikin film debut terus dia ngajak gue terlibat jadi pemeran utamanya. Jadi ya makanya nggak pernah tahu kan kita dengan networking yang ada di set lokasi. Awal mulanya mencoba untuk casting sih, mencoba untuk casting tapi banyak ditolak. Akhirnya baru dapet itu pertama kali di Pintu Terlarang satu scene dan ya sutradaranya Joko Anwar gitu ya pengen banget lah dan ya ini pengalaman pertama yang wah luar biasa juga ya maksudnya dikasih kesempatan. Dan setelah itu baru akhirnya sinetron, terus FTV banyak, habis itu baru cukup dikasih kesempatan di film pemeran utama tuh di filmnya Hanung Bramantyo Tanda Tanya bareng sama Reza Rahadian. Itu film pertama saya yang dapat porsi cukup banyak ya. Bareng Reza setelah sekian tahun terus baru syuting sama Reza sekarang lagi nih. Belum pernah, nggak pernah. Makanya itu film pertama yang saya dapat porsi cukup banyak jadi ya salah satu leading actor bareng sama Reza juga. Terus setelah berapa nih? 13 tahun ya, 14 tahun akhirnya syuting lagi sama Reza di Kadil. Lumayan, tapi kita temenan baik sih. Sempat beberapa kali main teater bareng gitu, tapi kalau di film ya baru ini lagi. Siapa ya? Siapa ya? Kakak saya tuh dulu, karena dulu kita tinggal di Medan kan, terus di Medan tuh sering ada acara jumpa fans gitu. Tapi saya agak lupa sih karena saya masih SD gitu. Nah, kakak saya tuh pernah ada satu buku ngumpulin buku isinya tanda tangan artis gitu. Saya ingat ada Rano Karno, ada siapa lagi ya? Pemain Sidul lah kalau nggak salah tuh banyak ya. Ada tanda tangan kakak gue yang ngumpulin gitu di bukunya. Maksudnya masih sering diminta tanda tangan gitu? Sekarang ya? Ada beberapa sih. Ada. Ya, ada. Ya karena dulu sempet apa namanya ada kesukaan sama otomotif gitu kayak ya beli beberapa mobil motor terus ya udah dijual-jualin tapi sekarang semenjak udah punya anak ada yang lebih prioritas. Dulu ya ada masanya sempet ya tapi sekarang kayak udah. Itu atas kesadaran Mas Rio sendiri atau? Iya atas kesadaran, lama-lama kayak nggak dipakai juga ngapain lah, mendingan buat yang lebih penting. Ya malu iya, ngerasa cringe iya, insecure iya gitu, tapi ya kalau saya sih ngerasa pentingnya untuk melihat apa namanya permainan saya di layar lebar gitu diri sendiri, mungkin lebih ke oh kira-kira emosi yang disampaikan nyampe nggak ya ke penonton gitu dan itu biasanya bisa saya rasakan tuh di kedua atau ketiga kali nonton gitu karena kalau pertama tuh ya fokusnya ke diri sendiri aja tapi nggak ngikutin ceritanya. Nah yang kedua baru mencoba untuk berjarak sama diri saya sendiri mengikuti alur ceritanya aja. Nah yang ketiga tuh biasanya lebih objektif gitu ngeliatnya kayak ya udah sebagai penonton aja gitu. Iya buat ke depannya. Iya. Ada. Sampai sekarang masih. Buat
Belum. Biasanya kalau udah tayang. Oh, bareng-bareng. Ya biasanya kan nonton pertama kan premier. Nah premier tuh biasanya nontonin diri sendiri aja tuh. Kayak ngeliat nih gue gimana nih mainnya ya. Nih, tapi ya kurang mengikuti apa namanya alur ceritanya. Nanti yang kedua baru ngikutin alur ceritanya. Nah yang ketiga tuh baru coba. Oh kayaknya harusnya baiknya gini kali ya. Harusnya gini. Nggak tahu juga saya. Mungkin ya kalaupun mungkin mereka nangis nggak di depan saya kali ya. Terlalu banyak, kenakalan pertama tuh terlalu banyak, jadi saya lupa. Karena saya waktu SMA tuh anaknya males banget sekolah gitu, kayak iya ada aja, sekolah aja ada 3. Tapi ini bukan buat dicontoh ya, sekolah saya ada 3 SMA, terus kuliah juga berantakan. Ya terlalu banyak kalau saya harus nginget kayak yang mana yang pertama ya, kayak aduh, kalau bisa nggak usah diinget-inget lagi lah. Atau kasusnya yang paling besar yang sampai masuk ke BK gitu? Ya ada aja lah, cabut dari sekolah, terus apalagi ya, nggak pernah masuk gitu. Makanya sampai 3 kali. Sampai 3 kali pindah. Pertama tatap muka nih. Iya. Sebelumnya soalnya udah kabar-kabaran lewat BlackBerry Messenger. Jadi waktu BBM. Jadi itu dulu kan kita sering syuting FTV kan. Nah di rumah produksi yang sama, tapi si sutradaranya jodohin saya nih, yo lo kan single nih, mau nggak gue jodohin nih sama satu pemain Atika Siolan. Wah, kok boleh banget dong, gue tahu tuh. Soalnya dulu di Pintu Terlarang dia juga main, tapi mungkin dia nggak melihat gue karena kan peran gue cuma satu scene ya. Jadi ini apa nih? Mungkin dia nggak mengingat itu kan. Terus apa namanya si sutradara ini ya dia mau mencoba untuk bikin supaya saya sama Atika di satu project bareng lah, di FTV bareng, tapi nggak kesampean. Nah terus akhirnya saya lupa saya minta nomornya dari siapa, udah akhirnya saya minta deh nomornya, terus saya hubungin Atika gitu. Ya udah kita ngobrol-ngobrol aja di BlackBerry Messenger sampai pada akhirnya ketika saya lagi break shooting, dia juga lagi break shooting, nggak ada kerjaan, saya bilangnya kita pergi yuk, keluar yuk. Terus Atika bilang, temenin aku dong ke toko buku. Cielah. Iya, first date ke Kinokuniya, ke toko buku. Wah, banyak banget sih. Kayak apa ya? Sabar, terus tepat waktu, mengajarkan kebaikan-kebaikan juga ke anak saya gitu, dan apa ya? Yang pasti sih jadi orang tua tuh sabar sih, harus sabar lah dalam segala hal gitu ya, entah itu anak rewel, entah itu dalam hal apapun lah. Maksudnya saya banyak melatih kesabaran saya juga. Banget. Sekarang prioritas kayak udah anak aja. Iya, saya suka banget nasi uduk. Dulu tuh saya deket sini kan, tinggal kan di Menteng kan waktu kecil. Nah di sini tuh ada nasi uduk kesukaan saya di Pasar Cikini, enak banget. Mas sampai sekarang masih ada. Kalau dulu dia adanya di Pasar Cikininya, di sebelah apa namanya toko emas itu. Dulu tuh ada parkiran di situ. Nah kalau sekarang udah agak masuk ke depan toko bunga. Kalian cobain deh nasi uduk bahagia apa namanya? Remaja. Nah itu dia. Oke. Oh lu tahu sih? Oh rumah lu di situ? Iya itu favorit gue dari gue SD tuh. Oke, berarti sampai sekarang masih sering. Enggak, karena rumah udah jauh kan sekarang kan. Jadi kalau misalkan lagi kesempatan aja ke sini gitu. Tapi dia bukanya soalnya malam ya? Maghrib ya? Maghrib kan? Iya, iya. Remaja. Remaja. Usus gorengnya enak banget. Usus goreng. Wah,